Salam dan selamat pagi untuk seluruh jemaat GMI Kanan Medan Selatan. Pada hari ini Jumat 7 Maret 2025 kita mendengarkan renungan pagi firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan dan kasih-Mu bagi kami. Dan pada saat ini kami ingin mendengar renungan pagi firman Tuhan. Berkati kami, lawat kami dengan kekuatan dan kuasa-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami, dan dapat melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Seluruh jemaat dapat membaca ayat-ayat tersebut dan saya akan membaca ayat yang ke-21. Janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Tema kita pada hari ini, kebaikan versus kejahatan. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada mulanya hidup itu baik secara jasmani maupun rohani. Faktanya, Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada dan menyebutnya sangat baik. Namun kebaikan itu retak ketika seorang musuh membujuk manusia yang memiliki gambar dan rupa Tuhan untuk mempertanyakan kebaikannya dan meragukan kredibilitasnya. Sehingga ketika Adam dan Hawa memilih untuk mengabaikan perintah Tuhan dengan memakan buah dari satu-satunya pohon terlarang, mata mereka terbuka terhadap dua kekuatan yang berlawanan, yaitu kebaikan dan kejahatan. Pertarungan antara kebaikan dan kejahatan bukan hanya tema menyeluruh dalam Alkitab, tetapi sebuah tema yang menembus setiap benua, setiap budaya, dan setiap bangsa. Itu adalah tema yang tertera di dalam buku dan film dan dimainkan dalam kehidupan nyata. Dan alasannya kenapa begitu menyebar adalah karena adanya pertempuran nyata yang sedang terjadi. Bertahun-tahun kita masih berbagi dunia yang baik, namun terjatuh ini. Tapi jangan salah, kerajaan kegelapan masih berperang melawan kerajaan terang. Rasul Paulus memberikan beberapa nasihat tentang topik ini kepada orang-orang percaya di Roma dengan menulis, janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dalam pasal yang sama, Paulus menjelaskan cara-cara praktis untuk menghidupi hal ini dengan menjauhi kejahatan, dengan berpegang teguh pada kebaikan, dengan tulus mengasihi sesama, dengan memberkati mereka yang menganiaya kita, dan menolak membalas dendam pada musuh kita. Contoh lainnya seperti mengampuni seseorang yang menyakiti kita, menunjukkan kebaikan kepada orang asing, atau membela orang miskin, bertersisih dan yang lemah. Menaklukkan kejahatan dengan kebaikan membutuhkan pengorbanan dan penyerahan diri. Hal ini seringkali berarti mengatakan tidak pada keinginan manusiawi kita untuk menghukum dan membalas, dan sebaliknya memilih untuk dengan rendah hati melayani orang-orang yang hancur, seperti Yesus yang melayani kita dengan rendah hati dan rela berkorban. Kita memang memiliki musuh yang misinya adalah untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, membingungkan, memutarbalikkan, dan memecah belah, menipu, mengalihkan perhatian, dan merusak. Namun yang lebih penting, kita memiliki Tuhan yang misinya adalah untuk menebus, menghidupkan kembali, dan memulihkan. Dia mampu menghidupkan kembali orang-orang mati dan membuat segala sesuatu menjadi baru. Jadi ketika kita melihat kejahatan mendatangkan malapetaka di seluruh dunia, dalam hidup orang-orang di sekitar kita, dan bahkan dalam hati kita sendiri, ingatlah, Tuhan itu lebih besar
Tuhan itu lebih hebat. Kita tidak sendirian dalam pertempuran ini. Dan karena kita mengetahui akhir ceritanya, kita bisa bertarung dari tempat kemenangan. Sama seperti kegelapan yang tidak bisa hadir saat dipenuhi cahaya. Kejahatan tidak bisa menang saat dikalahkan oleh kebaikan. Jadi hari ini pikirkan beberapa cara untuk melawan kejahatan dengan berbuat baik kepada orang-orang sekitar kita. Pada masa lain ini marilah kita tetap berbuat kebaikan kepada semua orang, melawan kejahatan. Biarlah perbuatan baik kita dilihat oleh semua orang, tetapi itu bukan menjadi kesombongan dan memuliakan nama kita, melainkan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah di dalam masa lain kita ini, kita semakin dipacu, semakin terbimbing untuk melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan yang boleh menyapa kami dan mengingatkan kami untuk dapat melakukan segala kebaikan yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk kehidupan kami satu hari ini. Dengan segala keterbatasan kami dan kelemahan kami, kiranya Tuhan yang menguatkan kami, memberikan kami kesehatan, mampukan kami Tuhan untuk boleh bekerja dan juga melakukan aktivitas kami. Biarlah semua berkenan di hadapan Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang mereka, dalam jenjang pendidikan mereka, dan juga Tuhan di dalam mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, ataupun menunggu keturunan bagi mereka Bapa yang sudah berkeluarga. Kiranya Tuhanlah yang memberkati anak-anak kami sesuai dengan kebutuhan dan kerinduan mereka. Engkau limpahkan berkat dan kasih Tuhan bagi anak-anak kami. Walaupun mereka yang jauh ataupun yang dekat dengan kami, senantiasa Tuhan hadir dan melawat mereka. Pakai mereka untuk menjadi alat Tuhan. Berikan mereka kekuatan dan mari Tuhan Engkau ikut campur tangan di dalam segala hal kehidupan mereka. Engkaulah ayah dan ibu bagi mereka. Engkau jugalah yang memampukan mereka. Biarlah mereka tetap dewasa di dalam keimanan dan semakin mengingat Tuhan dan memuji membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun, yaitu Ibu Nurifah Ida Basana Sitompul yang pada hari ini genap usianya 67 tahun. Kau berikan panjang umur, kesehatan dan juga kekuatan, tenaga yang baru, semangat yang baru yang dari Tuhan. Biarlah mengalir dalam kehidupannya dan mampukan inang kami ini untuk tetap selalu berpengharapan kepadamu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang di dalam keadaan kurang sehat ataupun di dalam kelemahan tubuh jasmani mereka Bapa. Kami serahkan Tuhan Ibu Frida Boru Tahuru, Bapak Ramses Tampu Bolon, Bapak Daulat Manurung, dan anak kami Rafa Siregar. Biarlah Tuhan Engkau yang menjamah tubuh mereka, memberikan kesehatan, kesembuhan, pemulihan yang sempurna yang daripada Tuhan boleh mengalir dalam tubuh jasmani mereka. Berkati makanan dan minuman, bahkan obat-obatan, biarlah itu mempercepat proses kesembuhan bagi mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, orang tua kami usindah di dalam masa tua mereka, Engkau semakin memberikan kesehatan ya Tuhan. Kau mampukan mereka di dalam pengharapan mereka kepadamu dan berikan kesabaran, ketabahan Tuhan. Semangat kepada mereka Tuhan. Tolong Tuhan, tambahkan kepada mereka supaya di dalam masa tua mereka tetap berpengharapan, yakin dengan kekuatan Tuhan selalu ada dan beserta dengan mereka. Mari topang di dalam kekuatan-Mu Tuhan orang tua kami yang usindah. Begitu juga untuk jemaat-Mu yang di dalam pergumulan, mari Tuhan Engkau berkati, biarlah Engkau buka jalan dan berikan yang terbaik bagi mereka. Biarlah Tuhanlah yang melangkah bersama dengan mereka, menggendong mereka dikala mereka sudah mau terjatuh, dan mari Tuhan Engkau mantapkan langkah kecil mereka untuk tetap bersemangat
meraih segala sesuatu ke depannya di dalam Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di atas segalanya ampunilah atas dosa-dosa kami. Kami serahkan Tuhan doa kami ini kepadamu. Sempurnakanlah dan jawab. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.